laki-laki. Batas ini. Laki-laki berdosa jika melihat perempuan yang dia itu sudah menutup semua bagian kecuali tinggal wajah dengan telapak tangannya ini. Dilihat oleh laki-laki dengan syahwat, baru si laki-laki ini berdosa. Si perempuannya enggak berdosa. Karena kenapa? Karena dia tidak berdosa menampakkan wajahnya. Karena wajah bukanlah aurat. Begitu. Jadi wajah perempuan bukanlah aurat. Itu yang perlu kita ketahui, sehingga kalau perempuan pun mengenakan niqab, misalkan mengenakan cadar, itu bukanlah sebuah kewajiban bagi perempuan, namun dia melakukan niat sunnah, mendapatkan sunnah karena mengikuti istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi berlaku hukum khusus, mereka itu mengenakan niqab. Tapi Nabi tidak mewajibkan itu kepada umatnya. Buktinya ketika Nabi memberikan di majelis Nabi tidak meminta perempuan untuk menutup wajahnya, mohon maaf. Di antaranya adalah ketika Rasulullah ditanya oleh seorang perempuan, yang perempuan itu sangat cantik, bertanya tentang hukum bagaimana cara ayahnya yang sakit apakah boleh dibadal haji gitu. Maka Rasulullah kala itu ketika ditanya, bersama Rasulullah ada sepupu Rasulullah, Fadl namanya. Nah, ketika perempuan cantik ini bertanya, sampai-sampai wajahnya Fadl ini melihat perempuan ini. Rasulullah akhirnya memalingkan wajah Fadl supaya tidak melihat lagi perempuan ini. Oleh Rasulullah tidak dikatakan kepada perempuan tersebut, kamu pulang, kenakan niqab atau pakai cadar. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan itu, tapi Rasulullah memalingkan wajahnya Fadl. Dan bagi laki-laki tentu saja ada pada hadis yang lain Rasulullah berkata bahwa laki-laki itu jaga pandangan. Laki-laki jaga pandangan. Melihat perempuan yang itu perempuan ajnabi, selain dari kakak perempuannya, ibunya, neneknya, kemudian selain dari bibinya, maka bagi dia sah untuk dinikahi. Maka dia si laki-laki ini jika dia melihat kepada wajah dan tangan dengan syahwat berdosa, adapun jika tidak berdosa, ya tidak masalah. Itu. Namun jika dia melihat kepada selain dari wajah dan telapak tangan, itu mutlak dosanya, walaupun tanpa syahwat. Dia melihat enggak syahwat, nampak kaki perempuan, nampak betis perempuan, tapi dia enggak syahwat lihatnya. Tetap aja berdosa walaupun enggak syahwat. Karena kenapa? Karena ini bagian selain dari wajah dan telapak tangan. Begitu hukumnya kepada laki-laki melihat perempuan. Perempuan tidak wajib menutup wajahnya, laki-laki ghaddul basar. Jika dia terganggu, jangan lihat. Jika dia tidak syahwat, boleh lihat di bagian wajah dan telapak tangan. Tapi jika bersyahwat tadi, berdosa. Baik, kita lanjut. Wa kadza nazarahunna ilaihim in kana ila ma baina surrati war rukbati wa nazarul aurat. Demikian juga sekarang perempuan. Perempuan juga haram melihat haram hukumnya jika seorang perempuan itu melihat laki-laki. Berdosa dia melihat laki-laki yang laki-laki itu misalkan yang dia tampakkan bukan aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Jika seorang perempuan melihat selebih dari pusar dan lutut, dia syahwat, maka dia berdosa. Enggak boleh dia melihatnya. Itu. Adapun antara pusar dengan lutut, itu mutlak tidak boleh dilihat oleh perempuan. Bagian antara pusar dengan lutut, laki-laki, yang itu laki-laki ajnabi bagi seorang perempuan, dia juga tidak boleh melihat ke bagian tubuh selebih kepada bagian tubuh laki-laki ini
Jika dengan disertai dengan syahwat walaupun bukan aurat tetap berdosa, sama kayak perempuan sama laki-laki tadi melihat perempuan yang bukan aurat, jika dengan syahwat juga berdosa. Adapun kebagian auratnya walaupun tanpa syahwat tetap berdosa. Kebagian aurat apa yang ada antara pusar dengan lutut. Itu. Lutut bukan aurat. Bagi laki-laki. Laki-laki sangat pendek auratnya. Maka sama hukumnya jika perempuan melihat selain daripada bagian pusar dengan lutut dengan syahwat, dia berdosa. Adapun melihat antara pusar dengan lutut mutlak walaupun tanpa syahwat tetap berdosa. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi begitu tadi, laki-laki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada laki-laki. Laki-laki melihat kepada perempuan selain daripada pusar dengan lutut tentunya mutlak berdosa. Adapun jika dia melihat wajah jika disertai syahwat baru berdosa. Kemudian wa yahrumu 'ala rajuli wal mar'ati kashfus sawataini fil khalwati li ghairi hajah. Selanjutnya, haram hukumnya bagi seorang laki-laki atau perempuan membuka aurat saat sendirian tanpa ada keperluan. Laki-laki, perempuan ketika sendirian tidak boleh buka aurat. Tetap harus tertutup. Perempuan, laki-laki ketika sendirian tidak boleh buka aurat. Kecuali untuk kebutuhan. Kebutuhan untuk mandi misalkan. Kebutuhan untuk ganti pakaian. Atau kebutuhan itu ya tabarrud untuk dingin. Itu boleh membuka auratnya. Untuk mandi tadi kan nggak mungkin kalau dia tidak membuka auratnya. Adapun tanpa kebutuhan sendirian nggak boleh. Ketika sendirian, perempuan itu auratnya sebatas apa? Aurat perempuan ketika dia sendirian sebatas pusar dengan lutut itu nggak boleh tampak. Itu perempuan. Nggak boleh tampak antara pusar dengan lutut itu tidak boleh tampak walaupun dia sendiri tidak ada orang lain. Tidak ada yang melihatnya. Nggak boleh. Nggak boleh terbuka. Maksudnya kalau sendirian dia itu sebesar dengan lutut, dia boleh pakai pakaian, pakai celana misalkan, pakai itu yang boleh, minimal boleh itu sepusar dengan lutut. Seukuran pusar dengan lutut ketika sendirian. Itu ya. Tidak boleh, mohon maaf, telanjang. Tidak boleh telanjang. Laki-laki juga demikian. Tidak boleh ketika dia sendirian terbuka. Telanjang. Enggak boleh. Itu. Tanpa ada kebutuhan. Kecuali tadi ada kebutuhan adalah litabarrud misalkan untuk mendinginkan badan misalkan. Atau mandi. Atau ganti pakaian tadi. Atau buang hajat. Itu misalkan. Itu yang boleh dia membuka ketika sendirian gitu. Selanjutnya wahalla ma'al mahramiyati awil jinsiyati nazaru ma ada ma baina surrati wa rukbati idza kana bi ghairi syahwah. Halal disertai adanya hubungan kemahraman. Tentu saja bapak dengan anak ada hubungan mahram misalkan. Halal disertai hubungan kemahraman bapak anak tadi atau sesama jenis perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Melihat ke bagian tubuh selain yang ada antara pusar dengan lutut jika tanpa syahwat. Bapak dengan anak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu boleh melihat bagian tubuh yang lainnya, kecuali yang tidak boleh dilihat antara pusar dengan lutut. Perempuan ini cerita dengan perempuan tapi sesama perempuan muslimah. Beda perempuan dengan perempuan kafirah. Perempuan muslimah. Dengan perempuan muslimah itu boleh dia melihat bagian tubuh
perempuan ini selain daripada antara pusar dengan lutut. Ya. Laki-laki, sesama laki-laki, boleh dia melihat ke bagian tubuhnya kecuali antara pusar dengan lutut. Jika tidak disertai dengan syahwat. Namun, jika disertai syahwat, catatannya pada syahwat. Jika disertai syahwat, bapak dengan anak sekalipun udah nggak boleh lagi lihat. Itu. Jika disertai dengan syahwat, sesama perempuan nggak boleh juga. Jika disertai dengan syahwat, laki-laki dengan laki-laki tetap tidak boleh. Jadi pada syahwat ini ada perubahan hukum kalau udah syahwat. Ketika syahwat nggak boleh lagi, tidak boleh. Perempuan dengan perempuan syahwat nggak boleh diteruskan. Laki-laki dengan laki-laki nggak boleh. Itu. Bapak dengan anak ini kan perilaku menyimpang. Artinya ini dosa gitu. Bapak dengan anak, kita bisa melihat misalkan bagaimana zaman sekarang ini kadang bapak dengan anak terjadi sesuatu yang haram misalkan antara bapak dengan anak. Padahal batasnya adalah jika seorang bapak dengan anak bersyahwat itu sudah tidak boleh, sudah nggak boleh dia melihat lagi. Tidak boleh lagi melihat anaknya karena bagian-bagian yang boleh dilihat. Karena kenapa? Karena syahwat tadi, berhubung syahwat. Seandainya nggak syahwat, maka boleh melihat bagian tubuh selain pusar dengan lutut. Tadi disertai dengan ada hubungan kemahraman dan sesama jenis. Itu, sesama jenis. Itu ya. Kemudian tadi wanita kafirah dengan perempuan muslimah dengan wanita kafirah itu beda ya. Itu bukan antara pusar dengan lutut auratnya. Perempuan muslimah dengan perempuan kafirah itu dia tidak boleh membuka melebihi dari kebiasaan wanita bekerja. Ziraknya boleh tampak, kaki boleh tampak, rambut boleh tampak kepada perempuan yang kafirah. Itu. Tapi kalau sama muslimah tadi kan antara pusar dengan lutut, selebihnya boleh dilihat. Itu. Antara pusar dengan lutut saja yang perlu ditutup sesama muslimah. Kalau sudah dengan kafirah itu enggak, itu yang boleh ditampakkan rambut, zirak ini, kemudian kaki itu boleh tampak. Selebihnya harus ditutup. Gitu. Pakai baju berarti agak panjang sedikit, bukan enggak boleh nampak bagian-bagian yang sensitif kepada kafirah itu. Gitu ya. Selanjutnya, wa yahrumun nazaru bil istihqari ilal muslimi. Termasuk maksiat mata berikutnya adalah haram melihat dengan pandangan merendahkan kepada seorang muslim. Seorang muslim melihat muslim yang lainnya dengan pandangan melecehkan, merendahkan, sinis. Karena kenapa? Karena mungkin orang itu lebih di bawah dia derajatnya. Misalkan lebih kurang, hartanya itu kurang dari dia, atau itu orang rendahan, atau tukang sapu, atau cleaning service misalkan. Di orang-orang yang menurut dia itu ya rendahan gitu. Dia melihat dengan pandangan yang merendahkan, maka dia termasuk jatuh ke dalam maksiat mata. Tidak boleh kita melihat sama muslim dengan pandangan merendahkan. Jangan-jangan dia duluan yang masuk surga. Itu. Walaupun kadang dilihat ada orang yang gagah, kaya, belum tentu dia duluan yang masuk surga. Gitu. Jadi al-i'tibar dalam takwa. Ukuran itu ukuran takwa, bukan ukuran kekayaan atau cantiknya, gantengnya seseorang, bukan. Jadi haram hukumnya melihat kepada muslim yang lainnya dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian wan nadharu fi baitil ghairi bi ghairi iznihi aw syai'in akhfahu kadzalika. Selanjutnya haram juga melihat seseorang ke rumah orang lain tanpa izinnya. Nah, ini hati-hati. Melihat rumah orang lain tanpa seizinnya atau melihat ke sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang. Kita dilarang kepo dalam beragama itu.
Syariat melarang kita kepo. Jangan kepo gitu dengan rumah orang. Kalau kita datang ke rumah orang, diketuk pintu, diberi salam, kemudian 3 kali misalkan, Assalamualaikum, mungkin dikira sekali nggak dengar, dicoba lagi Assalamualaikum, dicoba lagi Assalamualaikum, nggak dibuka, udah pulang aja. Mungkin orang tidak mau ketemu. Jangan penasaran lalu mengintip. Ini maksiat mata. Mengintip rumah orang. Atau kadang-kadang naik ke tempat yang lebih tinggi untuk penasaran melihat apa yang terjadi di rumah orang. Ini maksiat mata. Siapa tahu orang tidak izin itu. Tidak mau kita melihat sesuatu yang ada di rumah dia. Nggak boleh. Ke pagar, ke dalam orang, begitu pintunya dibuka kayak penasaran, ngintip gitu, gimana rumahnya gitu. Atau begitu masuk langsung nyelonong ke belakang, langsung ke dapur orang, langsung ke kamar, itu nggak boleh itu. Itu orang nggak beretika, atau dalam agama itu haram hukumnya melihat rumah orang. Mungkin dia tersakiti dengan kita melihatnya. Mungkin dia tadi pagi belum membereskan rumah, atau dia sedang ada sesuatu yang dia nggak mau dilihat. Jangan, nggak boleh kita memaksa. Kalau orang mempersilakan masuk. Duduk. Di mana disuruh duduk? Di ruang tamu, duduk di ruang tamu. Jangan matanya lihat ke dapur, gimana ya, penasaran, itu nggak boleh. Itu dosa. Jadi gitu. Kalau kita ke rumah orang, tidak boleh mata jelalatan, tidak boleh penasaran, tidak boleh melihat ke belakang, tidak boleh itu. Nggak boleh lihat pokoknya ke sesuatu yang dia itu sembunyikan dari orang. Nanti kalau kita lihat, dia tersakiti takutnya. Begitu. Ini tentang maksiat mata, nggak banyak. Mungkin langsung kita ke maksiat lidah, bagaimana Ustadz Ibnu Zuri? Atau ada yang mau bertanya? Sedikit cuman tentang maksiat mata. Iya. Ini ya. Batasan. Oh, batasan mengucapkan salam. Ya, perempuan tidak wajib mengucapkan salam kepada laki-laki. Dan perempuan juga tidak wajib menjawab salam laki-laki. Yang wajib menjawab salam adalah laki-laki memberi salam kepada sesama jenis, itu wajib dijawab. Begitu. Gitu ya. Itu masalah ini bukan berarti bahwa suara perempuan aurat, bukan ya. Ini nanti saya murojaah lagi, intinya salam itu ada di bab apa nanti ada itu. Salam seorang laki-laki kepada seorang laki-laki wajib dijawab oleh orang laki-laki. Wajib hukumnya. Tapi kepada perempuan tidak wajib dijawab oleh perempuan. Itu. Kepada jamaah, kalau sudah sebagian menjawab, gugur dan menjawab yang lainnya. Fardu kifayah kepada jamaah. Gitu. Gitu ya. Tapi untuk diketahui, suara perempuan bukan aurat. Kita bicara aurat tadi, suara perempuan bukan aurat. Bukan berarti di situ bahwa suara perempuan aurat, ya. Suara perempuan bukan aurat. Ijma ulama, suara perempuan bukan aurat. Seandainya aurat suara perempuan, Sayyidah Aisyah tidak bisa mengajarkan para sahabat. Sementara Sayyidah Aisyah adalah gurunya para sahabat. Itu ya, Erik. Amin wafik. Ini siapa lagi ini? Saudari Mona Lisa. Boleh kita berikan saja kesempatan Iya. saja. Mona Lisa. Ya, silakan Mona Lisa. Atau ini ada di chat. Tolong diulang aurat perempuan dengan kafirah. Aurat perempuan dengan wanita kafir adalah yang biasa perempuan untuk bekerja. Itu standarnya. Yang boleh tampak adalah yang biasa perempuan untuk bekerja. Mana yang boleh tampak bagi perempuan yang bekerja?
zira, kaki itu boleh tampak. Ya, artinya seandainya ininya tampak, itu nggak apa-apa. Kakinya tampak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau dia pakai baju gitu, perempuan di depan perempuan kafirah, kalau dia pakai baju nggak boleh baju yang pendek di atas lutut. Satu kos misalkan ya, tinggal satu kos nih. Ada anak perempuan non muslim. Jaga aurat, jangan sampai cuman mengenakan pakaian-pakaian yang di atas lutut, celana, kemudian you can see, nggak boleh di depan perempuan kafirah. Harus tertutup paling enggak sebaju-baju ya mungkin seperti daster gitu yang di bawah lutut juga dipakai kalau tinggal satu kos dengan perempuan kafirah. Itu ya. Oh, ini ada yang bertanya, hukumnya USG, hukumnya USG bagaimana? Kalau ditanya hukumnya USG, saya nggak tahu hukumnya USG. Itu ya. Kalau ditanya hukumnya USG nggak tahu hukum bagaimana hukum USG itu nggak tahu saya. Tapi kalau perempuan membuka aurat kepada tadi cerita apa namanya kepada dokter misalkan, kenapa nggak selama ada dokter perempuan dia harus ke dokter perempuan? Ada dokter perempuan ke dokter perempuan karena nanti akan membuka aurat. USG kan di perut nanti dibuka perutnya. Berarti dia tidak boleh kepada laki-laki. Ini harus diperhatikan, kecuali kan dalam kondisi yang sangat-sangat tidak ada lagi seorang perempuan gitu. Ini tidak boleh ya, jika ada laki-laki ke laki-laki. Bahkan kita waktu itu saya operasi waktu itu cari semua yang perempuan. Dari yang operasi, dari yang perawatnya, dari yang semua yang ada di sekitar kita itu yang biusnya harus perempuan semua. Kalau bisa seperti itu lebih baik. Gitu ya. Kalau hukum USG kita nggak tahu, tapi kalau untuk membuka aurat tadi, pilihlah dokter yang perempuan. Perempuan kalau terkait dengan bagian-bagian kewanitaan, carilah dokter perempuan. Sekarang udah banyak. Gitu ya. Kemudian bagaimana hukumnya jika seorang perempuan melakukan operasi dan dokternya seorang, nah itu juga operasi jika seorang dokternya laki-laki, cari perempuan dulu, cari perempuan. Cari perempuan. Saya juga tanya dulu ke Syekh waktu itu. Ya cari perempuan. Ada nggak dokter perempuan? Namun jika seandainya tidak ada dokter perempuan yang muslimah, ada dokter perempuan kafirah dan laki-laki, itu waktu itu kita tanya masih boleh pilih perempuan kafirah daripada laki-laki, masih tetap pilih laki-laki perempuan walaupun non muslim. Masuk ke rumah saudara sendiri tanpa dipersilakan, hukumnya bagaimana? Walaupun saudara sendiri tetap harus dijaga. Walaupun saudara sendiri. Afwan Ustazah, saya terlambat mengikuti untuk batasan aurat wanita perihal menggunakan mukena yang boleh tampak sebatas apa? Oke, ini karena aurat kita bahas dulu Ustaz Ibnu Zuhri sebentar ya, karena mungkin perempuan ini penting untuk diketahui. Sebenarnya kita mau melaju ke maksiat lidah, tapi kita lihat dulu nanti kalau terkejar. Perihal menggunakan mukena yang boleh tampak sebatas apa? Lalu bolehkah kita muslim sekamar dengan non-muslim? Baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Batas tadi aurat perempuan, ya, perempuan yang boleh tampak, saya ulang, perempuan yang boleh tampak adalah wajah. Wajah adalah antara tumbuh rambut atas ke tulang dagu bawah, itu panjangnya, dari anak kuping kanan ke anak kuping kiri, itu wajah. Ini yang boleh tampak. Tangan ini, depan, belakang ini boleh tampak. Inilah yang cuman boleh tampak pada perempuan. Selebihnya semua harus tertutup termasuk kaki. Dalam sholat, mengenakan mukena sholat,
Konsep menutup aurat adalah, ini kita bicara aurat aja lah dulu. Konsep menutup aurat adalah menutup warna kulit. Konsep menutup aurat pertama menutup warna kulit, itu dulu. Adapun yang boleh tampak sudah kita ketahui. Menutup warna kulit tertutup. Jika dalam majlis takhatub kita berbicara dengan orang, masih terlihat di sela-sela kain yang kita tutup, bisa dibedakan antara warna coklat atau warna putih, itu terhitung kita belum menutup kalau masih bisa dibedakan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi dibedakan, seperti ini nggak bisa lagi dibedakan, warna kulitnya apakah warna coklat atau warna putih tidak tampak lagi, ini sudah tertutup. Nah, tertutup warna kulit dalam sholat itu, kecuali wajah dengan telapak tangan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, segala sisi kecuali bawah. Segala sisi kecuali bawah. Mana sisi? Sisi itu adalah sesuatu yang bukan di bawah. Sesuatu yang bukan di bawah adalah sisi. Ketika kita, mana bawah? Bawah adalah ketika kita berdiri di atas lantai ke bawah, itulah bawah. Ya, saya pakai jilbab seperti ini sisi. Ya. Atau kalau kita pakai mukena potongan, terjadi sisi. Karena yang boleh itu ke bawah. Atau ketika kita duduk dengan duduk iftirash. Kalau kaki seperti ini telapak kaki nampak ke belakang. Ini sisi juga karena bukan ke bawah. Jadi perempuan tadi segala sisi tertutup kecuali bawah. Segala sisi tertutup kecuali bawah. Dagu tertutup. Tidak boleh tampak tulang dagu ini. Ini harus tertutup dagu dalam sholat ya. Kemudian segala sisi tadi, seandainya segala sisi tadi, ini sisi juga ini, coba lihat ya. Seandainya saya buka ini sisi. Ini sisi. Namun karena saya pakai manset di dalamnya, maka tidak terjadi, sudah tertutup. Seandainya saya sholat, mansetnya segini ini terjadi sisi, ini masih sisi dianggap, maka saya harus ambil manset saya untuk saya tarik seperti ini. Nah, supaya tidak terjadi sisi. Gitu. Jadi, tidak boleh terjadi sisi ketika dalam sholat. Itu ya, kecuali bawah. Artinya, mukena yang paling aman untuk dipakai perempuan ketika dia di rumah, bukan dalam kondisi dia berjalan dengan aurat yang sempurna, adalah yang paling sempurna dia mengenakan di rumah untuk sholat adalah mukena yang terusan. Mukena terusan itu adalah itu mencukupi syarat bagi kita untuk sholat. Mukena terusan. Kalau potongan, seandainya di dalam, di sini, di leher ini tidak dikenakan ciput, yang ciput itu menutupi leher sampai masuk ke dalam baju di dalam, ini belum tertutup lehernya. Maka seandainya terbuka seperti ini ada sisi ini, sementara ini leher terbuka, itu dianggap tidak tertutup kalau dalam sholat. Maka harus segala sisi kecuali bawah. Itu. Segala sisi kecuali bawah. Kalau mau pakai mukena potongan lengkap, harus lengkap ini dulu. Lengkap manset, lengkap ciput itu masuk ke dalam baju kita yang tidak tampak leher, itu baru silakan pakai mukena potongan. Kalau tidak, itu belum tertutup. Begitu. Jadi, maka kalau ditanya sebatas apa, terus ke bawah karena yang boleh tampak bawah. Kalau seandainya kita berdiri di atas lantai dengan mukena yang panjang, tidak tampak sisi, mukena itu panjang, kita nggak pakai kaos kaki, berdiri di atas lantai, yang dianggap bawah adalah ketika menempelnya telapak kaki kita dengan lantai, itu yang dimaksud bawah. Itu. Jadi mukenanya panjang gitu, tanpa harus panjang kalau tidak ada kaos kaki. Kalau ada kaos kaki, nah itu kalaupun tampak tidak menjadi masalah. Itu ya. Jadi tertutup segala sisi kecuali bawah. Ini kita nggak bisa praktekkan karena dalam Google Meet. Oke? Begitu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami.
bahwa segala sisi tertutup. Kalau mukena pocong, coba kita perhatikan kalau mukena model pocong, kan bawah saja yang terbuka. Bawah ketika berdiri itu dianggap bawah yang boleh terbuka. Di sementara sisi tidak boleh. Sisi tidak boleh. Ketika nanti dia duduk tahiyat, nampak kaki, nampak nggak boleh tampak telapak kaki karena itu sisi gitu. Harus ketika berdiri saja yang boleh kakinya itu menyentuh lantai tanpa kaos kaki misalkan. Oke. Kalau misalkan dia pakai solat tanpa mukena, bagaimana? Solat tanpa mukena? Bisa. Tapi dengan syarat tertutup segala sisi. Dia udah ininya tertutup. Kalau pakai jilbab seperti ini di dalamnya udah pakai ciput yang tertutup leher, ininya tertutup. Dia dalamnya juga udah pakai legging, yang legging ada baju berdalam yang juga masuk ke dalam legging. Lalu dia pakai kaos kaki lagi masuk ke dalam legging, itu sudah tertutup segala sisi. Lalu dia pakailah di luar, terserah baju bagaimana, apakah baju terusan, itu dia udah bisa sholat. Karena kenapa? Tidak ada lagi sisi yang terbuka. Makanya ketika umroh, itu perhatian di sini. Penting sekali, karena banyak perempuan membuka aurat ketika tawaf. Padahal tawaf itu sama dengan sholat. Tidak boleh terbuka, tidak boleh ada sisi yang terbuka. Jadi kalaupun nggak pakai mukena nggak mengapa, asalkan dia sudah tuntas menutup dalam, sisi dalam semua sudah tertutup. Apa yang dibutuhkan kalau nggak pakai mukena? Kalau dia nggak pakai mukena, yang dibutuhkan adalah ciput dalam, baju legging, celana legging, kaos kaki. Pakai jadi ciput, pakai baju legging, pakai celana legging, masukkan baju ke dalam legging, pakai kaos kaki. Ini udah lengkap, udah aman ini. Pakai baju luar terserah, kan nggak mungkin kita berjalan dengan begitu modelnya gitu kan. Jadi pakailah di luar terserah mau pakai apa, udah tertutup dia, udah tuntas ini menutup aurat. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan bertadarus di masjid saat puasa memakai mikrofon dan dia didengar oleh laki-laki bukan mahram sehingga mereka terkagum-kagum? Tadi kita katakan ijma ulama, ini bukan dari saya ya, dari ulama mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat. Ya, suara perempuan bukan aurat. Dengan dalil Sayyidah Aisyah juga menjadi pengajar untuk laki-laki. Namun jika laki-laki merasa syahwat mendengar suara perempuan, ya dia jaga sendiri. Dan si perempuan tidak boleh bersuara dengan suara yang mengundang syahwat para laki-laki. Itu bagi perempuan, tidak boleh bersuara dengan suara yang dibuat-buat supaya laki-laki itu terkagum-kagum pada dia. Supaya laki-laki itu muncul syahwat pada dia. Dia buat suara yang mengalun-ngalun disengaja. Ini dosa pada perempuan karena dia sengaja. Karena dia sengaja bersuara dengan suara yang menggoda laki-laki. Di sini dia dosa si perempuan. Di sini dia dosa. Jadi harus kita lihat permasalahan ini. Tidak boleh kita mengeneralisasi semuanya. Nggak boleh. Jadi yang dosa itu perempuan yang sengaja membuat suara-suara mendayu-dayu untuk menggoda laki-laki. Itu dosa. Adapun suara perempuan yang membaca Al-Quran dengan sangat indah, menjadikan orang terkagum pada Al-Quran, ya nggak masalah. Jika laki-laki merasa terganggu, dia jaga sendiri. Kenapa dia sampai syahwat? Kan bukankah itu ayat Al-Quran yang dibaca? Jangan sampai dia mikir kemana-mana gitu. Si perempuan ini nggak dosa karena bukan aurat, begitu ya. Masalah aurat, walaupun si laki-laki terkagum tadi, selama dia tidak membuat sengaja mendayu-dayu dengan bermaksud untuk menggoda laki-laki, tetap tidak berdosa. Gitu ya. Karena Allah menciptakan kelebihan kadang pada seseorang ketika membaca Al-Quran sangat indah untuk didengar misalkan. Baik, ini kita baca yang di banyak ini, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Ini udah tunjuk tangan apa langsung atau kita baca semua ini? Gimana ini Ustaz Ibnu Zuhri? Banyak ini sepertinya. Sepertinya ya. Apa kita beri kesempatan kepada yang bertanya lewat langsung dulu lewat mikrofon? Kiranya mungkin lebih baik juga Ustaz supaya lebih jelas kondusif juga kan gitu. Ya, lebih jelas pertanyaannya. Atau ya, yang bertanya tadi yang di kolom komentar boleh buka mikrofonnya juga gitu kan? Iya. Iya.
Baik, Boleh saya, lanjut. Pak Ustadz? Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Maaf saya tadi agak terlambat. Yang pertama mengenai tadi hukum menutup aurat Ya, yang khususnya untuk tangan ya. Untuk tangan ini kan ada telapak dalam dan telapak luar. Telapak luar yang kulit ya, yang lebih gelap itu ya. ya, Itu yang telapak luar itu apakah harus ditutup itu? Yang full gitu. Karena saya melihat itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa pendapat gitu. Ada yang telapak luarnya itu dibiarkan saja tidak ah, ditutup, tapi ada juga yang menutup dengan rapat gitu. ya, Yang ada kulitnya. Yang pertama itu. Yang kedua saya ingin menanyakan hukumnya seorang wanita menggunakan niqab. Karena saya ya ini juga ada beberapa versi gitu ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini tuh sunnah gitu loh, sunnah. Jadi kalau kita lakukan, kalau kita memakai niqab itu pahalanya lebih besar. Ya, seperti itu. Sementara ada pendapat lain bahwa sebenarnya kewajiban niqab itu sebenarnya adalah untuk istri-istri Nabi saja, ya, ya, atau untuk memang adatnya orang-orang di Arab sana gitu loh. ya, Bagaimana Ustazah? Terima ya. kasih. Baik, sama-sama. Tentang aurat tadi, tentang tangan tadi, tangan itu baik yang ini, punggung, atau yang ini, yang telapak ini, dua-duanya ini adalah bukan aurat, sehingga boleh tampak. Ini dah ijma, karena Nabi menunjuk, ini boleh nampak. Depan dan belakang. Batnul kaf, zahrul kaf. Kafun yang boleh tampak dalam agama. Kaf ini zahrul kaf, ini batnul kaf. Ini boleh tampak perempuan. Adapun orang yang mengenakan ini, ya kita nggak tahu entah dari mana dia dasarnya, tapi intinya kita tidak berdosa jika ini tampak. Ini dalam sholat, di luar sholat, ini bukan aurat, ini ijma. Ijma apa sih? Kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Bukan dari kita, bukan dari pikiran kita, tapi dari ulama menyimpulkan atas dasar ayat Al-Quran, atas dasar hadis, mereka mengambil beristimbat hukum bahwa ini bukan aurat bagi perempuan. Sehingga hati-hati sebagian orang bahkan sibuk menutup ini ketika umroh misalkan, tapi udah nampak lengan. Ini salah menutup. Makanya kita semua harus berilmu. Dengan ilmu kita jadi mengetahui gitu ya. Nah, kemudian tentang niqab. Niqab itu juga ijma. Nanti saya malam ini tidak saya pakai kitab itu. Ada kitab di atas ini yang nanti dalil-dalil tok bicara. Jadi ijma para ulama juga mengatakan 4 mazhab itu bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Adapun kenapa kalau mereka mengatakan istri-istri Nabi kok pakai niqab? Berarti kan wajib dong. Enggak gitu. Hukum itu ada yang khusus kepada istri Nabi, ada yang khusus kepada Nabi, ada yang berlaku umum kepada umatnya. Tadi sudah saya contohkan bahwa ketika seorang perempuan datang ke Rasulullah bertanya tentang hukum untuk bagaimana cara bapaknya itu yang sudah renta, apakah boleh dia badal haji? Itu ketika dia bertanya, ada laki-laki sama-sama ini yang perempuan ini sangat cantik, laki-laki ganteng tadi, udah pandangan gitu, melihat. Dalam kondisi seperti ini sudah sangat terkagum si laki-laki kepada perempuan ini. Rasulullah masih berkata, masih memalingkan wajah laki-laki, bukan meminta perempuan untuk mengenakan niqab. Artinya, para ulama menyimpulkan jika demikian tidak wajib itu cadar. Gitu, tidak wajib. Karena kenapa? Rasulullah dalam banyak kondisi tidak mengatakan perempuan kamu pulang pakai cadar, kamu terlalu cantik, enggak gitu. Tapi Rasulullah ada beberapa kondisi mengatakan bahkan perempuan ghaddul basar, laki-laki ghaddul basar. Para laki-laki jaga pandangan kalian. Perempuan tidak dosa dia menampakkan wajahnya. Laki-laki kalau terganggu jaga pandangan, tidak boleh jelalatan. Sebagaimana perempuan juga demikian dengan laki-laki. Jika melihat laki-laki yang ganteng dia merasa terganggu, dia jangan teruskan, tidak boleh. Jika merasa bersyahwat tidak boleh. Padahal laki-laki juga tidak berdosa jadi menampakkan auratnya, wajah, bahkan lengan, badan, mereka tidak apa-apa. Tapi jika perempuan melihat dengan syahwat, disitulah jatuhnya haram. Gitu ya. Tetap tadi niqab kalau ditanya, menurut ijma ulama, menurut pendapat ulama yang kuat adalah tidak wajib.
Iya. Adapun jika mengenakan itu sunnah. Jika mengenakan dengan niat sunnah dapat pahala. Kalau ditanya misalkan, Ustazah kok nggak pakai niqab? Saya nggak pakai dulu karena kenapa? Masih banyak sunnah lain yang belum saya lakukan. Begitulah kira-kira jawaban. Misal gitu ya. Artinya apa namanya, kita belajar, alhamdulillah kita belajar ya, sehingga kita tahu hukum, tidak ikut-ikutan sebagaimana sebagian orang hijrah, kadang-kadang hijrah dengan niqab duluan misalkan. Boleh, silakan dia kalau pakai niqab, tapi ingat itu adalah sunnah. Jangan kita wajibkan karena itu hukumnya sunnah. Karena itu adalah pendapat dari kesimpulan dari para ulama. Demikian Bu Yeti ya. Iya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, saya izin bertanya Ustazah. Ya, silakan Adifa. Ya Ustaz, kalau orang kan biasanya kan kebanyakan kan pakai mukena putih ya. Kan dia kan nggak tahu ya. Itu boleh dijelaskan nggak Ustaz? Kan kalau Ustazah, kan kalau misalnya kan berarti penjualnya yang berdosa apa kitanya yang berdosa, apa dua-duanya yang berdosa? Apa Adifa maksudnya mukena putih? Apa nggak boleh pakai selain mukena putih maksudnya ya? Bukan, maksudnya kan kebanyakan orang di kampung itu kan pakai mukena putih ya. Iya, terus? Nah, terus itu hukumnya itu gimana? Penjualnya itu yang berdosa apa kitanya yang berdosa? Mukena putih boleh dipakai Adifa. Tapi Warna kan putih. ada yang transparan, Ustazah. Oh gitu, ya. Kalau transparan, karena tadi menutup warna kulit adalah menutup aurat adalah menutup warna kulit. Seandainya orang yang menutup warna kulit itu masih tampak kulitnya, bisa dibedakan warna coklat dengan warna putih, berarti dia masih berdosa. Adapun orang menjual, jika dia khusus menjual untuk orang yang tujuannya untuk membuka aurat, dia baru berdosa. Tapi seandainya dia cuma jual kain, tapi dia bukan untuk maksudnya menjual kepada orang yang bikin mukena yang sampai terbuka aurat misalkan, maka orang penjual kainnya tidak berdosa, kecuali orang yang dia sengaja bikin seperti itu, nggak ada ilmunya, lalu dijual orang mengenakan sampai nggak tertutup auratnya, itu baru kembali kepada orang yang membuat sesuatu yang baru yang itu dalam apa namanya, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Itu Adifa. Intinya warna tidak bermasalah dengan warna putih gitu ya, asalkan tidak nampak warna kulit. Gitu. Oke, makasih ya Ustazah. Sama-sama. Lalu kita jawab dulu yang ada yang bertanya di kolom komentar sebentar ya. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bertadarus? Udah tadi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Tadi disampaikan suara wanita tidak aurat. Bila suara untuk tilawah saat pengajian di mana jamaahnya laki-laki dan perempuan, ya tidak apa-apa karena bukan aurat tadi. Jadi kalau orang tilawah, perempuan tilawah, yang dia itu suaranya tadi apa adanya, membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid, misalkan, ya tidak mengapa selama tadi bukan suara-suara yang dia keluarkan untuk menggoda gitu ya. Kemudian perihal rambut rontok, apakah masih termasuk aurat? Rambut adalah aurat, sehingga jika di rambut ini terpotong misalkan atau rontok banyak, itu simpan perempuan. Karena kenapa? Rambut kita aurat, jadi harus disimpan atau ditanam gitu ya, disimpan, ditanam sebaiknya. Rambut yang dipotong atau hasil dari rontokan yang udah menggumpal misalkan diambil, ditanam gitu. Kemudian aurat laki-laki selain pusar dan lutut, semisalnya badan atas, apakah termasuk aurat Ustazah? Tidak. Laki-laki auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Apa yang ada di antara pusar dengan lutut, badannya tidak termasuk aurat. Adapun perempuan, jika melihat badan laki-laki sehingga dia merasa syahwat, maka dia tidak boleh melihat badan laki-laki. Dia menjadi berdosa, gitu aja. Gitu ya. Jadi tidak, laki-laki itu badan bukan aurat. Tadi yang Arifah sudah dijawab ya.
Ustazah ingin bertanya, apa hukumnya jika memakai mukena atau jilbab yang model kainnya jersey, model kainnya lengket dan lekuk badan kelihatan gitu. Jadi menurut yang saya pelajari dari para guru gitu ya, yang namanya lekuk badan itu kalau berlekuk pas itu nampak lekuk-lekuknya, istilahnya itu ketat gitu, itu makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Adapun namanya perempuan itu, mohon maaf, jika dia itu walaupun sebahagian sudah menutup, gede lagi dia pakai pakaian jilbabnya misalkan, tapi tetap lekuk itu nggak bisa dihindari. Mohon maaf, misalkan dia pantat agak besar, kemudian dada misalkan, ini nggak bisa selama dia tidak bisa menghindari, ini bukan dosa dia. Yang penting dia udah tutup gini udah tutup dia semua. Namun tetap ada bentuknya. Ya nggak mungkin lah dia mengenakan sesuatu kayak karton untuk menahan supaya tidak berbentuk, nggak mungkin. Jadi ini perempuan nggak diberatkan sedemikian rupa. Jadi kita beragama itu nggak ekstrim kanan juga nggak ekstrim kiri. Orang yang ekstrim kiri membiarkan Allah, biarin kan nggak apa-apa, itu kan Allah Maha Tahu. Ini yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan kadang-kadang sampai ditutup bagian-bagian yang tidak wajib ditutup. Bahkan mengatakan berdosa bagi yang tampak walaupun mata sebagian misalkan. Itu namanya ekstrim kanan. Gitu ya. Jadi seandainya ada sedikit lekuk, memang badan perempuan itu berbentuk-bentuk. Makanya sulit juga untuk dibuat tanpa menutup tanpa lekuk itu sulit. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi selama dia telah menutup sisi yang telah menutup bagian-bagian yang harus ditutupi, lekuk-lekuk itu masing-masing laki-laki jaga pandangan. Islam ini adil. Masing-masing punya kewajiban. Perempuan kewajiban menutup aurat. Seandainya perempuan nggak menutup aurat, perempuan ini berdosa. Laki-laki melihat perempuan. Tadi, bagian yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Tapi, melihat wajah dan telapak tangan juga masih syahwat, maka urus sendiri mata laki-laki itu. Juga demikian perempuan. Perempuan juga urus sendiri matanya. Jaga pandangan. Jangan umbar. Makanya kita belajar bab ini gitu ya. Jangan perempuan juga, bukan hanya laki-laki loh. Perempuan juga kadang-kadang melihat laki-laki itu bersyahwat dia. Namun jangan diteruskan. Jangan dilihat. Itu batas-batas yang boleh dilihat tadi sudah kita sampaikan. Begitu ya. Baik. Saya rasa yang bertanya sudah habis pertanyaannya. Sebaiknya kita nggak lanjut ke maksiat lidah. Maksiat lidah insya Allah kita bahas minggu depan. Jika ada waktu dan jika ada umur panjang, insya Allah kita bahas hari Senin depan. Insya Allah maksiat-maksiat lidah yang tidak kalah pentingnya. Karena lidah paling banyak memproduksi dosa. Hari ini kita bicara produksi dosa dari mata dulu. Ingat, saya ingatkan diri saya sendiri bahwa ini mata kita adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus menggunakan nikmat yang telah Allah berikan ini kepada yang diperintahkan. Ini bukti orang syukur nikmat. Syukur nikmat adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada jalan ketaatan kepada Allah. Apa yang dilarang dalam agama untuk dilihat tidak kita lihat. Begitu. Nafsu perlu ditundukkan. Ya, jangan kita ikuti langkah-langkah setan, gitu ya. Demikian mungkin pada malam ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga yang kita bahas malam ini dapat kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri ilmu itu bermanfaat adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi saya ingat diri saya sendiri dan semua yang telah berhadir di sini untuk ya saling mengingatkan, mencoba belajar untuk menutup aurat yang belum, yang sudah, alhamdulillah, yang belum, mari kita tutup karena bagian-bagian apapun yang tampak, yang itu adalah bagian aurat, berdosa. Walaupun yang melihatnya tidak bersyahwat. Perempuan
mau keluar rumah, takwa kepada Allah perempuan itu, maka pikirkan sebelum dia keluar. Pikirkan mana bagian yang harus ditutup supaya dia tidak terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas kita sudah bergabung pada malam ini. Banyak yang bergabung, alhamdulillah. Semoga mendapatkan pahala semuanya. Saya kembalikan kepada Ustadz Ibnu Zuhri. Ya, Ustadz Ibnu Zuhri. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Mukhlis Safala yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah membahas dengan penjelasan lebarnya mengenai maksiat mata. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah tuntas membahas tentang di antara maksiat mata, karena memang pembahasan mata ini adalah perihal yang penting. Bahkan dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-ainu tazni, wa zinaha an-nazar." Zina mata itu adalah melihat. Maka dari itu, jagalah pandangan kita semua agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata kita daripada yang Allah haramkan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Jika seandainya ada pertanyaan yang sekiranya belum tersampaikan, boleh menyampaikan kepada kami para admin grup Majelis Ahlus Sunnah di grup yang sudah saya kirim link grupnya di kolom komentar. Jika seandainya ada yang belum bergabung, silakan bergabung. Jika seandainya sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak. Begitu juga, tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustaz Mukhlis Safala. Semoga Allah Ta'ala lancarkan segala urusan Ustazah, Allah murahkan rezekinya, dan diberikan kemudahan urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Ustazah untuk menutup kajian terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita tutup sebagaimana biasa dengan tahlil, istighfar, dan doa. Doa kepada orang mukmin dan orang mukminat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih para hadirin hadirin pada malam hari ini. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah. Dan diberikan kemudahan urusan dunia akhirat. Cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan beribu maaf jika seandainya ada kesalahan, dan tak lupa semangat untuk mengkaji ilmu agama meskipun melalui Google Meeting. Semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk belajar ilmu agama di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sebagai moderator grup Majelis Ahlus Sunnah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Amin. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Adifa. Saya izin live.